Selanjutnya kita cek saham PBRX ya, dan untuk saham PBRX hari ini naik, digoreng lagi, naik cukup tinggi 26% ke harga 149. Kira-kira besok gimana? Apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi atau cuman digoreng aja? Kalau kita cek transaksinya sih hari ini tanggal 17 November untuk PBRX secara keseluruhan retailnya keluar ya, XL, XC, CC, net sell hari ini di saham PBRX. Kemudian yang masuk itu ada RF ya, RF masuk cukup banyak 3,1, cuman yang jadi market maker utama itu YPMG. Market maker utamanya YP, ini valuasinya cukup gede 105,5 M dan cuma net base 978 juta ya. Jadi untuk market makernya itu trading di saham PBRX. Jadi kalau lihat broker summary-nya ya ada kemungkinan besok masih naik lagi ya, tapi saran saya yang udah keluar jangan buru-buru buat masuk di PBRX, karena ya biarin aja. Kalaupun besok PBRX naik sampai arah ya, saran saya biarin aja, tapi tetap disclaimer yang mau nyopet di saham PBRX ya, karena untuk PBRX itu mau rek isu di harga 50 ya. Jadi kalau mau masuk untuk trading di saham PBRX mending nunggu pas rek isu aja ya, biasanya harganya turun mendekati harga keseimbangannya atau harga rek isunya. Seperti itu aja untuk sampai PBRX yang hari ini udah bisa keluar ya, ya syukuri aja. Kalau floating profit walaupun nggak banyak ya nggak apa-apa, syukurin aja, yang penting masih bisa keluar di sampai PBRX ya. Takutnya kalau harganya ini digoreng naik lagi, retail nyangkut lagi di atas, nanti kalian juga akan perlu untuk nebus rek isu ya, kalian ya dapat jatah rek isu ya. Sedangkan untuk PBRX itu kan untuk perusahaannya kita tahu sendiri hutangnya cukup banyak, dan untuk industri saat ini sih industri garment kurang baik-baik aja. Oke, itu tuh sampai PBRX tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini ada yang goreng, detailnya keluar. Kalau secara broker summary ya ada kemungkinan besok masih naik lagi ya untuk sampai PBRX. Oke, itu aja untuk sampai BRX ya. Selanjutnya kita cek saham Zata. Dan untuk saham Zata hari ini tadi sempat naik, habis itu diturunin sampai ARB ya. Jadi untuk saham Zata di bawah naik tadi itu open di harga ARB-nya, langsung ditarik naik lagi ya seperti kemarin untuk candlenya. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek transaksi Zata hari ini tanggal 17 November secara keseluruhan sih di distribusi ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk MG-nya udah net sell 6,3 ya, setelah kemarin masuk 3M. Untuk MG-nya hari ini udah keluar 6,3. Jadi untuk MG-nya udah mulai jualan secara keseluruhan untuk hari ini Zata distribusi. Dan untuk MG-nya sih sebenarnya masih punya barang ya, masih punya barang sekitar di sini kalau kita cek untuk MG masih punya barang 7, M ya, tapi sebagian hari ini udah dijual untuk si MG. Jadi kemungkinan sih untuk MG ya, yang untuk besok sih ada kemungkinan untuk harganya masih sama kayak hari ini dan kemarin ya, mungkin akan dibuka di harga ARB kemudian nanti dinaikin. Kalau MG-nya udah keluar ya bisa di ARB-in lagi seperti hari ini ya. Jadi untuk Zata ini ya buat nyopet aja saran saya, tapi tetap disclaimer dan untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kemudian untuk besok ya ada kemungkinan masih ada perlawanan naik ya, walaupun hari ini di distribusi, tapi karena MG-nya itu masih punya posisi di saham Zata ya, jadi ya mungkin harganya akan dibikin menarik dulu ya. Oke, itu aja untuk saham Zata, tetap disclaimer ya, hati-hati. Kemungkinan untuk besok sih ya masih bisa naik walaupun endingnya kalau MG-nya distribusi turun lagi. Oke, itu untuk saham Zata. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Dan untuk saham BSBK hari ini ARB dan nggak ada perlawanan lagi, padahal udah ARB yang ke 1, 2, 3, 4 ya, ke 4 kalinya nggak ada perlawanan. Kemungkinan besok gimana? Jadi untuk BSBK itu beberapa hari terakhir itu underwater dan yang nabung itu nggak tampil ya. Untuk BSBK hari ini tanggal 17 November ZP-nya masuk dikit 110 M aja, dan ya nggak terlalu gede ya untuk ZP masuk hari ini. Dan untuk underwater-nya si PG hari ini gimana?
PG-nya nggak tampil ya, jadi yang nggak tampil lagi hari ini untuk PG-nya. PG-nya nggak tampil. Ini cuman PD, PS nggak ada PG, jadi PG-nya nggak tampil, underwater-nya nggak tampil, dan yang tampil itu ZP cuman masuk 110 juta ya. Jadi kemungkinan untuk besok sih masih dibuka di harga ARB. Apakah ada perlawanan naik atau enggak? Kalau lihat warannya hari ini ada pergerakan, ya harusnya mudah-mudahan untuk besok BSBK diangkat naik ya. Kalau dibuka di harga ARB maka akan dibuka di harga kok BSBK 220 dikalikan 93%, jadi misal besok ARB untuk BSBK akan open di harga 206 ya, jadi opennya di area sini. Kalau besok dibuka di harga ARB mudah-mudahan sih ditarik naik ya, karena untuk warannya hari ini ada pergerakan untuk waran BSBK. Ya, karena ada pergerakan hari ini naik 3 poin untuk warannya. Mudah-mudahan besok untuk saham BSBK-nya induknya ada perlawanan naik. Untuk warannya hari ini di BSBK ZP masuk 1,3 M ya, jadi ZP masuk. Jadi untuk warannya ada yang lumayan masuk ini, ZP, AZ, MG masuk ya. Nah, jadi market utama hari ini untuk waran BSBK ZP, mudah-mudahan untuk besok ZP di saham BSBK-nya itu ditarik naik oleh ZP. Oke, itu untuk saham BSBK. Besok akan, kalau ARB dibuka di harga 206, mudah-mudahan ditarik naik ya, karena besok itu udah ARB yang ke-5 untuk BSBK. Oke, itu aja untuk saham BSBK. Selanjutnya kita cek saham Karya. Untuk saham Karya hari ini naik, berhasil breakout lagi di atas resisten, dan ini ATH lagi ya untuk saham Karya. Kira-kira besok gimana? Dan naik cukup tinggi, hari ini naik 8% lebih. Kalau kita cek transaksinya untuk saham Karya hari ini tanggal 17 November secara keseluruhan naiknya itu ada yang distribusi AZ net sell 9M ya, ini AZ net sell 9M cukup banyak, akan net sell 1,1, dan yang masuk itu AOMGTF. Yang jadi market maker utamanya hari ini CP AZ ya, jadi market maker utamanya si CP-nya net buy 347 juta aja, dan AZ net sell 9M ini cukup gede. Jadi perlu hati-hati untuk Karya besok. Secara harga juga udah cukup tinggi, dan kalau mau spekulasi buy ya amannya nunggu di area sini ya. Kalau misal besok turun ke 438 dan kiranya di area sini itu ada yang jaga harga, ya ada kemungkinan masih melanjutkan kenaikan ya. Tapi kalau di area sini jebol ya itu mending wait and see aja untuk saham Karya, karena bisa jadi melanjutkan penurunannya ke area resistennya di 386. Oke, itu untuk saham Karya. Besok perhatikan saja level sini 436 ya. Untuk hari ini sih ada yang distribusi 9M si AZ. Oke, itu untuk saham Karya. Selanjutnya kita cek saham MLPL. Untuk saham multipolar udah mulai ada pergerakan dari bawah. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk multipolar hari ini open gap atas, tadi itu ya sedikit open gap atas ya, opennya di 139, sempat dibawa turun ke area support terus ditarik naik lagi, habis itu turun lagi. Secara keseluruhan ditutup surplus 1,4%. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham multipolar apakah ada yang akumulasi? Untuk MLPL hari ini tanggal 17 November secara keseluruhan diakumulasi oleh PD-nya net B3,3M ya. Dan yang jualan ada BK, YB, AK ya. Untuk BK AK-nya itu asing, jadi untuk asingnya net sell hari ini di saham multipolar. Kalau kita cek dari tanggal 14 untuk multipolar ya PD ini ya masuk cukup banyak ya, 3,3M.
Coba kita cek dari sini aja, dari tanggal 27 Oktober untuk multipolar 27 Oktober. Kita cek dari tanggal 27 untuk multipolar ya masih malah distribusi ya, YUSQ KZ Netcell yang masuk itu PD aja. Dan PD itu cenderung trading loh di saham MLPL karena untuk PD valuasinya 49M dan cuma net B 3,2. Yang jadi market maker utamanya YP, MG keduanya juga trading. YP valuasinya 138M dan cuma net B 675 juta, MG juga seperti itu. Valuasinya 73M dan net sell 258. Jadi untuk market maker utamanya trading di saham multipolar ya. Jadi untuk besok gimana kemungkinan untuk sahamnya? Perhatikan saja level ini area support-nya di 134 dan resistennya di 144 ya. Jadi kalau breakout di atas 144 ya ada kemungkinan naik lagi, tapi kalau menurut saya untuk besok ya kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area 134 sampai 144 ya. Seperti itu untuk saham MLPL. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih diakumulasi oleh PD untuk saham multipolar. Ya, selanjutnya kita cek saham MPPA. Dan untuk saham MPPA hari ini tadi sempat naik ya, nyentuh area resisten di 193, cuman gagal breakout ya. Tadi cuman nyentuh aja di area resisten terus turun lagi. Malah ditutup minus 1,1% ya kalau secara keseluruhan untuk hari ini di 198. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi MPPA hari ini tanggal 17 November secara keseluruhan didistribusi oleh BK, CPA, CCAK ya. Dan untuk asingnya net sell, BKAK, CC-nya asing yang jualan di MPPA, dan yang nampung hari ini ada XL, SQ, YP ya. Jadi sebagian retail nampung hari ini di saham MPPA yang jadi market maker utamanya YP, masih net B2,1, average di 184. Jadi untuk YP-nya floating loss untuk hari ini. Kemungkinan untuk besok karena hari ini didistribusi ya mungkin akan konsolidasi dulu ya. Perhatikan level 175 ini area low-nya hari ini. Misal besok breakdown di bawah 175 mending wait and see aja dulu karena nggak menutup kemungkinan untuk multi MPPA turun lagi. Tapi kalau harganya masih dijaga di area sini, misal kayak gotoh hari inilah ya. Harganya ada yang jaga di harga low-nya yang kemarin, jadi ya ada kemungkinan konsolidasi kalau harganya masih ada yang jaga di area 175 ke bawah. Oke, itu untuk saham MPPA tetap disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek SCMA. Dan untuk saham SCMA hari ini turun 3% ke harga 154 ya. Turun cukup dalam. Kira-kira besok gimana? Kalau masih turun terus untuk SCMA, support selanjutnya di harga 244. Kalau kita cek transaksi hari ini di SCMA, untuk SCMA hari ini tanggal 17 November secara keseluruhan sih ya ada sedikit akumulasi, cuman nggak terlalu banyak ya. YU masuk 1,7 M aja. Ya sebenarnya nggak akumulasi ya ini. Cuma net B aja untuk YU karena valuasinya juga nggak gede-gede banget 9,6, dan untuk YUT ya ini valuasi yang paling besar ya di SCMA hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 14 untuk SCMA, kalau dari tanggal 14 sih masih diakumulasi ya. BK AK masuk, BK masuk 17M, AK masuk 11M. Kalau kita cek dari tanggal 14 BK-nya tapi mereka lokal ya, BK AK lokal yang akumulasi di SCMA. Kalau dari tanggal 14 average-nya di 256, 257, berarti posisi saat ini 256, 257 ya, floating loss ya. Di area sini di area residennya. Jadi untuk saham SCMA perhatikan aja level ini 256, misal besok bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan harganya naik lagi, tapi kalau masih turun mending wait and see aja dulu untuk harga saat ini sih. Kalau mau masuk nanggung mending nunggu breakout aja di atas 258 atau nunggu di bawah, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.